Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatus sadisa fi anna fa'ilun. Kita semua adalah pelaku. Qala wa daruratu qadiyatun bi istinadi af'alina ilaina. Jadi semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Aqulu ikhtilaful uqala'i huna. Falladhi dhahaba ilaihi mu'tazilah anna 'abdi fa'ilun li af'ali nafsihi. Wa ikhtilafu faqala Abul Husain innal ilma bidzalika daruri. Wa huwa al-haqqu alladhi dhahaba ilaihi musannif rahimahullah. Wa qala akharun innahu istidlali. Wa amma Jahm bin Sufwan fa anna qala innallaha ta'ala huwal mawjud li af'alil ibadi wa dhafatuha ilaihim ala sabili mujazi al-mujazi fa idza qila fali anna shalla wa shoma kana bimanzilah qaulana tala wa summu wa qala Dzurara bin Amru wan Najjar wa Hafsul Furat wa Abul Husain Asy'ari innallaha ta'ala huwal muhaddits laha wal 'abdi muktasibu wa lam yaj'al la qudratul 'abdi atharan fil fa'li bal qudrata wal muqaddiru waqi'ani bi qudratillahi ta'ala wa hadza iqtarani huwal kasab wa fasarra al-qadi al-kasabi bi anna dhata fa'lu wa qa'idatu bi qudratillahi ta'ala. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya mengenai bahwasannya kita semua adalah pelaku. Di sini ada beberapa pendapat. Pertama tentang dari Mu'tazilah mengatakan bahwasannya hamba ini adalah pelaku atas perbuatan dirinya. Jadi sesuatu yang kita lakukan ini itulah seorang hamba. Jadi hamba ini melakukan sesuatu karena memang atas dirinya. Kemudian di sini juga Abul Husain berpendapat bahwasanya pengetahuan itu dia mengatakan bahwasanya sebenarnya pengetahuan itu tidak butuh dalil gitu. Jadi karena semua yang kita lakukan ini kembali kepada diri kita sendiri. Di sini mukallaf juga mengatakan bahwasanya sumber perbuatan terdiri atas dua macam. Yang pertama atas dua macam yang bersanding kepada kebolehannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, artinya semua yang kita lakukan atas kehendak Allah. Nah, apabila semua yang kita lakukan atas kehendak Allah, berarti kita melakukan sesuatu dengan jabar atau terpaksa gitu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik keburukan walaupun ataupun kebaikan, itu atas kehendak Allah. Allah yang melakukan itu semua. Allah yang merencanakan perbuatan itu. Nah, perbuatan jika ditinjau dari kekuatan hamba, maka mungkin untuk melakukan berbagai hal, dan itu tidak meniscayakan yang namanya jabar. Jadi yang kedua ini, semua perbuatan ini ditinjau dari atas kemauan hambanya itu sendiri. Nah, pelaku itu tidak mempengaruhi, karena sebenarnya pengetahuan yang mempengaruhi esensi sesuatu, bukan kepada kejadiannya sesuatu. Jadi jika kita melakukan sesuatu, maka pengetahuan kita yang mengetahui, bukan setelah kejadiannya itu. Kalau di sini di situ tadi itu sebagian dari iskalan atau tanya jawab ya, atau perdebatan di dalam buku ini. Kemudian para sahabat di sini menyimpulkan atau menyusun permasalahan ini atau menyusun menjadi 10 sisi gitu, atau terdapat 10 ayat yang terwakilkan
Nah, di sini ayat pertama, al-ayatud dallati ala idhafatil fi'li ilal abadi ka qaulahu ta'ala fawailul lilladzina yaktabunal kitaba biaidihim. Nah, ada beberapa ayat lagi di situ. Intinya yang pertama ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwasannya ayat ini dinisbatkan kepada hambanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ayatu ad-dalati ala madahil mu'minina alal imani wa damal kafari alal kufri wal wa'di wal wa'idu ka qauluhu ta'ala. Salah satu ayatnya al-yaumut tajza kullu nafsin bima kasabat. Ini menjelaskan ayat kedua ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan pujian kepada mukmin karena keimanannya dan mencela seorang kafir karena mereka mencela seorang kafir atas kekufuran dirinya. Itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, al-ayatu dallati ala tanzihi af'aluhu ta'ala an mimma thalathi af'aluna fi fittifawati wal ikhtilafi wal zalami ka qauluhu ta'ala. Ma tara fi khalaqir rahmani min tafawat. Nah, intinya yang ketiga ini ayat yang menunjukkan tentang kesucian Tuhan. Ya. Di sini ayat yang menunjukkan tentang kesucian Tuhan. Dan yang keempat, al-ayatud dallati ala dhammil ibadi alal kufri alal ma'asi wat taubihi. Nah, yang keempat ini ayat yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang-orang kafir atau orang-orang kafir terhadap orang-orang yang bermaksiat juga. Dan yang kelima, al-ayatud dallati ala tahdidi wa takhyiri, yaitu yang menunjukkan ancaman dan pilihan. Jadi selain mengancam, Allah juga memberikan pilihan. Yang keenam, al-ayatud dallati alal masari'ati ilal af'ali qabla fawatiha, yang menyuruh kita untuk bersegera melakukan sesuatu sebelum terlambat. Itu ya yang ketujuh. Yang keenam, ini yang ketujuh, al-ayatul lati hasallallahu ta'ala fiha alal isti'anati bihi wa subutil lutfi wa subutil lutfi minhu. Oke, yang ketujuh ini menunjukkan tentang tetap melakukan kelembutan. Jadi kita sebagai hamba kita harus tetap melakukan kelembutan. Ya, tetap mempertahankan kelembutan. Kemudian yang kedelapan, as-saminu al-ayatud dallati 'alal istighfari al-anbiya'i. Jadi kita harus ayat yang menunjukkan untuk selalu beristighfar kepada para nabi. Yang kesembilan, al-ayatud dallati ala i'tirafil kufari wal insati binisbatil kufri ilaihim. Ya, yang menunjukkan pengakuan orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Dan yang ke-10, al-ayatud dallati ala tahassuri wan nadamati alal kufri wal maksiyati wa talabar raja'ah. Jadi di sini yang ke-10 yang menunjukkan penyesalan terhadap kekafiran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu sedikit penjelasan dari pembahasan tentang fi'an nafa'ilun. Terima kasih.